Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan kita sepanjang satu hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan pagi bagi kita semuanya. Kita satukan hati pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang agung dan mulia, dalam Yesus Kristus yang telah menganugerahkan bagi kami hidup yang baru di pagi hari ini. Sebentar sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami sepanjang satu hari ini, Tuhan biarlah Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami saat ini mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari, sehingga hidup kami menjadi hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasal ke-9, ayatnya yang ke-25 dan 26. 1 Korintus pasal ke-9 ayat yang ke-25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Demikian firman Tuhan. Tujuan hidup manusia. Pada suatu kali seorang hamba Tuhan kembali dengan kereta api setelah dia menyelesaikan pelayanannya di sebuah kota. Tetapi kereta api yang ditumpanginya berjalan sangat lambat. Akibatnya dia menyadari bahwa dia akan terlambat untuk memimpin upacara pernikahan yang harus dilakukannya. Ketika akhirnya dia turun dari kereta api, dia hanya mempunyai waktu 5 menit untuk bisa segera sampai di gereja. Sambil melompat masuk ke dalam sebuah taksi yang terdekat, dia berteriak, "Pak sopir, tolong antarkan saya dari tempat ini secepat mungkin." Sopir tadi memenuhi permintaan penumpangnya dengan sebaik mungkin. Dia mengemudikan taksinya dengan kecepatan yang sangat tinggi di tengah-tengah lalu lintas yang ramai sekali. Akhirnya, setelah beberapa menit, hamba Tuhan tadi bertanya, "Apakah kita sudah hampir sampai di tujuan?" "Hampir sampai di tujuan mana, Pak?" tanya sopir taksi. "Bapak sejak tadi tidak mengatakan kepada saya kemana Bapak akan pergi." Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, tidakkah kita juga sering berbuat demikian? Kita menghabiskan waktu kita dengan melakukan kesibukan kesana kemari, tetapi tanpa pengertian yang jelas tentang kemanakah tujuan kita atau mengapa kita melakukan hal itu. Penulis kitab Pengkhotbah mengingatkan kita bahwa untuk segala sesuatu ada waktu dan masanya. Allah menghendaki supaya kita hidup secara teratur dan mempunyai tujuan yang jelas. Itulah juga yang dinasihatkan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26 secara khususnya. "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul." Mari kita berlari, mari kita jalani hari-hari di dalam kehidupan kita dengan satu tujuan tentunya,
untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, memberitakan firman Tuhan, membawa kabar Injil kepada semua orang, dan menjadikan semua umat manusia, semua bangsa menjadi murid Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, warga jemaat dimanapun berada pada hari ini, ketika kita akan dipilih untuk menjadi anggota majelis di tengah-tengah jemaat kita, atau ketika kita sudah terpilih menjadi anggota majelis jemaat di tengah-tengah gereja kita dalam tahun periode pelayanan 2020 sampai dengan 2025, tetapkanlah tujuan pelayanan kita bersama untuk menyebarluaskan kerajaan Tuhan, membawa Injil Tuhan ke setiap orang di tengah-tengah dunia ini, melaksanakan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa murid yang setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, saya kembali menghimbau dengan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kita dengan rela, dengan sukacita, dengan semangat yang daripada Tuhan, melaksanakan setiap pemilihan dan melakukan tugas-tugas pelayanan yang sudah diembankan kepada kita menjadi majelis jemaat. Apapun peranan kita, Tuhan senantiasa menyertai, menemani dan menguatkan, bahkan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan di tengah-tengah kerajaannya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Itulah tujuan kehidupan dan pelayanan yang kita harus tetapkan, agar mahkota abadi yang telah disediakan oleh Tuhan sungguh-sungguh nyata menjadi milik kita yang abadi. Tuhan memberkati kita melakukan segala tugas tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan kita sepanjang hari ini, dan juga mempersiapkan diri kita melakukan, mengikuti, dan melaksanakan ibadah-ibadah baik di tengah-tengah gereja kita masing-masing dan juga di tengah rumah kita. Selamat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini, dan selamat melayani, bukan dilayani. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar kami mengambil bagian dalam pertandingan yang Tuhan telah sediakan, dalam pelayanan-pelayanan dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami masing-masing, sehingga kami boleh berlari-lari dengan tujuan yang jelas, bekerja dan melayani dengan tujuan yang jelas, untuk menjadi hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Bahkan kami melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus melalui pekerjaan dan pelayanan kami, membawa setiap orang menjadi murid Kristus yang taat dan setia sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan, pakailah kami semua menjadi alat di tangan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu yang kami cintai, yang Tuhan sayangi. Kami serahkan hidup kami sepanjang satu hari ini hanya kepadamu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan serta ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekaliannya.